Ya, kembali bersama kami dalam Breaking News penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah dan kita masih menunggu nanti bagaimana hasil sidang isbat di pukul 19.15. Mungkin itu adalah jam yang nanti kita coba validasi lagi karena memang proses terus berjalan baik itu penentuan secara sains maupun tradisi yang disebutkan tadi bagaimana sidangnya memang ada seminar pemirsa lalu ada rapat tertutup dan juga nanti keputusan di pukul 19 sekian waktu Indonesia Barat. Dan saya masih bersama dua narasumber yang luar biasa mewakili bagaimana umat muslim di Indonesia, ada Muhammadiyah dan juga NU. Saya beruntung sekali ya menjadi muslim Indonesia dengan segala keberagaman kita rayakan tadi dan tidak ada yang perlu dibenturkan sebenarnya bagaimana kita memahami ini karena tujuannya baik sama-sama. Karena puasa ya itu yang mengajarkan kita dan kadang kalau tadi kata Pak Maruf puasa kita tuh lebih dari sekedar puasa. Bagaimana ekonomi juga bergerak di situ. Dan ini kita lihat, tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa teman Pak Maruf dan juga Pak Saksono bahwa semuanya sibuk hari ini. Pengen pulang cepat ya. Pengen insya Allah kalau bisa sahur bersama keluarga, makan bareng. Ini sesuatu yang, aduh, saya pun kalau bayangkan luar biasa. Nikmatnya ya. Saya mungkin ke Pak Saksono dulu. Kita melihat Islam Indonesia yang luar biasa ya. Yang kadang tadi Pak Maruf juga sebutkan kadang tradisinya memang hanya ada di Indonesia. Bagaimana Muhammadiyah melihat tradisi jelang Ramadan yang kadang dirayakan di keluarga-keluarga di tiap rumahnya? Ya tentu saja ya, sangat unik gitu ya, unik ya. Terutama saya anak-anak saya kan semua di luar negeri. Jadi saya kalau mengunjungi anak-anak itu ya sama sekali. Anak saya satu di Jerman, satu di Amerika, satu di Jepang. Jadi kalau saya mengunjungi mereka ya kayak hampa gitu. Betul. Ya, kayak apa? Kayak hambar gitu ya. Di bulan-bulan Ramadan. Kalau di sini kan terjadi sesuatu yang ada kondisi gerakan sosial yang unik lah gitu. Betul. Ya. Saya kira Betul Pak Maruf ya. Nah sebelum saya ke Pak Maruf ini saya dapat informasi pemirsa Pak Maruf dan juga Pak Saksono boleh saya bacakan ya dari gadget saya. Ini tim Hisab Rukyat Kementerian Agama ya. Pak Cecep Nurwendaya mengungkapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada 1 Maret 2025 mengingat posisi ketinggian hilal telah melebihi kriteria yang ditetapkan Mabim, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini informasi awal, nanti kita coba validasi lagi, tapi tadi kemungkinan ada di 1 Maret, dan diketahui bahwa kriteria dari Mabim sendiri, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, di kawasan ini ya memang telah menetapkan imkanur rukyat yang dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Tapi lagi-lagi ini masih informasi awal. Saya ke Pak Maruf. Ya boleh ditanggapi? Baik. Jadi ini informasi awal. Karena memang prosesnya sendiri masih berlangsung. Dalam kasus ini kan kita menghadapi di mana posisi bulan dan matahari itu unik sekali. Betul. Sehingga pada saat ini, pada hari ini kita menunggu sampai 18.52 waktu terbenamnya matahari di Aceh. Nah, kemudian bulan itu sendiri terlambat terbenam 23 menit dibandingkan dengan matahari. Sehingga secara faktual kita menunggu sampai jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada saat itu baru kemudian kita akan ketahui situasinya. Bahwa kemudian ada kesepakatan Mabim dengan kriteria imkan ru'yah yang kemudian dibahasakan di sini, itu betul itu secara faktual ada. Nah itu kan memang selama ini digunakan untuk 2 hal. Pertama di bulan-bulan selain bulan yang bersifat ibadah, itu digunakan untuk membuat kalender. Jadi kapan kita menentukan tanggal 1 Rajab, 1 Syakban gitu ya, 1 Muharram, itu bagi Kementerian Agama itu cukup menggunakan kalender itu sendiri. Walaupun kalau kami di Nahdlatul Ulama secara internal kita tetap melaksanakan ru'yat hilal. Jadi selama 1 tahun itu kita melaksanakan 12 sampai 13 kali. Karena memang berpedoman bahwa ru'yat itu diselenggarakan tiap bulan. Tapi Pak Maruf kalau kita lihat tadi kan tim Hisab Rukyat Kemenak ya. Berarti persentasenya kalau kita lihat tadi keterangan tadi 1 Maret kurang lebih seperti apa? Sulit untuk dikatakan pada saat ini ya. Karena kembali bahwa dinamika atmosfer itu yang menentukan. Bukan sekedar masalah bagaimana posisi bulan dan matahari. Kalau posisi dan bulan dan matahari itu menjadi penentu, semuanya selesai.
Tapi kalau kemudian kita, karena kita hidup di bumi yang nyata, di permukaan bumi kita, dengan segala realitanya gitu kompleksitasnya bagaimana, dengan segala apa yang sekarang kita alami pada saat ini. Tapi kita hidup di permukaan bumi dengan selimut udara yang memang punya dinamika tersendiri. Dan apalagi kita di Indonesia, di mana kita hidup di maritim kontinen, di mana kita berada di benua maritim yang itu berbeda dengan seperti daerah-daerah seperti Timur Tengah. Jadi udara itu sangat menentukan, sehingga kapan hilal itu bisa dilihat, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Baik Pak Ma'ruf, sebelum saya ke Pak Saxono, kita coba pantau dulu visual terkini dari Kemenak ya terkait sidang Isbat. Kalau kita tahu bahwa sidang sebenarnya sudah dimulai sore tadi dengan seminar Hisbat, lalu ada rapat tertutup di 18.00 tadi, dan coba kita lihat dulu bersama pemirsa bagaimana sebenarnya persiapan nanti akan ada press conference ya. Keterangan dari Kemenak terkait bagaimana pantauan hilal di 125 titik nanti. Dan kita tahu ada 3 tahapan dalam sidang Isbat kali ini, yaitu seminar, lalu rapat tertutup, dan nanti ada pengumuman dari Kemenak ya, selaku pemerintah yang akan nanti menentukan apakah awal Ramadan jatuh besok atau mungkin lusa. Tapi dari berbagai informasi yang kami dapat, dua-duanya ini masih punya kemungkinan yang sama. Bisa Sabtu, bisa Minggu ya. Tapi untuk saudara-saudara kita yang mungkin sudah berpuasa besok, Muhammadiyah, tentunya ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama bagaimana sebagian mungkin besok memulai ibadah yang luar biasa ya, karena tidak semua manusia di bumi mendapat kesempatan Ramadan tiap tahunnya. Jadi sudah selayaknya kita sebagai muslim menyambut bulan yang luar biasa ini dengan penuh sukacita ya, toleransi, rasa bahagia, karena perbedaan itu sangat biasa ya, apalagi di Indonesia. Tapi lagi-lagi tadi bagaimana kita menunggu kepastian dari pemerintah terkait penentuan dari hisab dan ruqyat ini sendiri. Tapi yang menarik bagaimana sebenarnya tadi informasi yang kami dapat mungkin akan di 1 Maret, tapi validasinya nanti bisa sangat berubah pemirsa ya. Tapi yang jelas teman-teman dari Muhammadiyah insya Allah besok akan melaksanakan ibadah puasa ya. Dan kalau dari informasi yang kami dapat dari kriteria yang ditetapkan MAPIM, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahwa menetapkan bahwa imkanur ruqyat yang dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan sebenarnya penentuan juga ada di wilayah Aceh, tadi disebutkan, karena memang paling barat tadi, dan kita akan mendapati informasi dari Aceh sendiri kurang lebih pukul 19.00 ya. Jadi setelah itu baru nanti akan diberikan keterangan oleh Kemenak apakah awal Ramadan nanti bisa serempak atau mungkin berbeda 1 hari. Dan hal seperti ini ya sempat terjadi beberapa kali dan tidak mengurangi ya makna ibadah yang kita punya sebagai muslim. Kita masih lihat bagaimana sebenarnya persiapan dari kantor Kemenak sendiri masih cukup ramai. Teman-teman media juga masih menunggu kira-kira nanti pengumumannya seperti apa. Dan ada beberapa proses yang dilewati untuk nanti keputusan akhir ditetapkan oleh pemerintah. Dimulai dengan tadi seminar di pukul 16.30 dengan mengumpulkan banyak pihak, memadukan sains dan tradisi, dan juga 125 titik pemantauan di seluruh Indonesia, wilayah Jakarta, Aceh, dan beberapa provinsi lainnya. Dari paket-paket berita sebelumnya kami juga memantau dari Makassar, lalu Jakarta Barat, dan Jakarta. Beberapa titik juga memang masih melihat. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pantauan terkini dari Kemenak dan juga bagaimana dinamika yang terus berlangsung. Kalau tadi kan saya ke Pak Saxono ya, bahwa ketika kita bicara tradisi luar biasa ya. Sukacita yang kita miliki ya di keluarga, dan Ramadan itu luar biasa ya Pak. Ini anugerah yang luar biasa. Belum tentu sebagai manusia kita punya kesempatan yang sama tahun depan. Kalau dari Pak Ma'ruf sendiri, bagaimana Anda melihat tradisi yang luar biasa di Indonesia, kumpul, makan bareng, sahur.
pentong-pentong itu kan yang hanya ada di tanah air. Betul. Bagaimana Pak Maruf menanggapinya? Ya karena memang Ramadan ini istimewa ya. Artinya bahkan bagi segala lapisan usia itu kan dimana sebagai sebuah bulan istimewa. Mungkin ketika kita dulu sebagai anak-anak itu kan melihat Ramadan ini kan berarti sebentar lagi kita dapat baju baru, ya kan? Atau sebentar lagi kita dapat mainan baru karena ini momennya demikian. Sementara bagi orang-orang yang sudah dewasa yang memang sudah waktunya untuk memikirkan kehidupan kan ini Ramadan kan berarti saya harus ada spending yang lebih. Tapi itu menjadi bagian dari pendorong kehidupan sosial, kohesi sosial, dan banyak hal lain yang kemudian membuat kita di bulan ini memang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain. Dan itu memang ditopang juga oleh pergerakan ekonomi kita. Nah, nanti di akhir Ramadan kita ada pergerakan 110 juta manusia, kemanapun, itu kan ya. Dan itu ya memang menimbulkan macet di mana-mana. Tapi kan rata-rata kita nggak mengeluh. Malah kadang itu kan menjadi sebuah pengalaman yang dalam tanda kutip spiritual ya. Kena macet berapa jam? Oh 24 jam gitu kan. Nah itu kan contoh-contoh sederhana saja. Orang tidak mengeluh tapi menikmati itu sebagai sebuah proses. Nah, kalau di hari lain mungkin kita sudah, apalagi kita di Jakarta ya, kita mungkin sudah waduh ini kan kicauannya sudah kemana-mana gitu. Tapi dalam hal ini Ramadan itu memang lain daripada yang lain. Dan di lain itu juga kita melihat bahwa hampir semua hal yang terkait dengan masalah religi ketika di bulan Ramadan, ketika di bulan Idul Fitri nanti, itu semua saling berkelindan dengan kehidupan sosial, kultural, bahkan kemudian juga menyentuh ke masalah aspek-aspek yang sifatnya politik, meskipun itu lokal ya. Ada banyak pertemuan yang diselenggarakan, mungkin mencari dukungan gitu ya. Nah itu banyak sekali di situ. Nah itu yang membuat bulan Ramadan ini kalau dalam pandangan saya pribadi itu lebih dari sekedar bulan biasa. Dan ini yang menjadi bagian dari yang istimewa dibandingkan dengan katakanlah dengan saudara-saudara muslim kita yang di mancanegara. Saya mengambil contoh ketika di Saudi Arabia misalnya. Ketika kita sudah selesai Ramadan, sholat Id, sudah selesai, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain ya. Tapi kalau kita sholat Id, kalau nggak sungkem ke mertua kan, aduh ini apa ini nanti gitu. Itu. Jadi iya betul. Jadi ada sebuah kewajiban yang memang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi saya kira demikian. Ini saya kalau bincang dengan Pak Maruf dan juga Pak Sosok udah nggak sabar nih puasa. Karena kita ya sebagai muslim lagi makin dewasa ya Pak, makin gede lah istilahnya. Memaknai Ramadan itu bukan sekedar puasa tadi bulan-bulan biasa, tapi memang bulan yang kalau kita bayangkan ini luar biasa ya Pak ya, nikmat yang Allah berikan untuk kita bisa berbagi dan juga secara spiritual sebagai manusia ini bulan yang membuat kita makin percaya bahwa ya kita punya banyak kekurangan, hanya Allah lah yang menentukan kita. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita coba pantau lagi bagaimana beberapa titik dan juga nanti pengumuman resminya terkait awal Ramadan dari pemerintah. Tetap bersama kami.